Halo teman-teman, dukung channel Gobris TV dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel Gobris TV ya. Terima kasih banyak. Inilah perjalanan panjang Nepal, dari kerajaan-kerajaan kecil di lembah Kathmandu, penyatuan oleh Prithvi Narayan Shah, era kolonial yang tak pernah benar-benar menjajah, kekuasaan keluarga Rana, perang saudara, tragedi istana, hingga lahirnya Republik Modern. Nepal mungkin kecil di peta dunia, tapi sejarahnya menunjukkan bahwa negeri ini memiliki jiwa yang besar, seteguh Himalaya yang menjulang di atasnya. Di jantung pegunungan Himalaya yang menjulang, berdiri sebuah negeri kecil yang syarat akan sejarah besar. Negeri itu bernama Nepal, dikenal dunia sebagai atap dunia karena menjadi rumah bagi puncak tertinggi di bumi, Gunung Everest. Namun, Nepal bukan hanya tentang keindahan alamnya. Negeri ini menyimpan kisah panjang tentang kerajaan, peperangan, intrik politik, hingga lahirnya sebuah republik modern. Mari kita menelusuri sejarah Nepal, dari awal hingga masa kini. Masa awal dan kerajaan-kerajaan. Sejarah Nepal dapat ditelusuri sejak ribuan tahun lalu. Di lembah Kathmandu, para sejarawan mencatat keberadaan dinasti Kirat sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Mereka adalah penguasa awal yang memerintah selama berabad-abad. Setelahnya, pada abad ke-4, muncul dinasti Lichchavi, yang membawa kemajuan dalam bidang arsitektur, seni, dan agama. Banyak kuil Hindu dan Buddha yang berdiri megah pada masa ini, menjadi fondasi budaya Nepal hingga sekarang. Lalu, pada abad ke-12, tampil dinasti Malla. Dinasti ini terkenal sebagai pelindung seni dan budaya. Kota-kota di lembah Kathmandu seperti Bhaktapur, Patan, dan Kathmandu berkembang menjadi pusat perdagangan dan arsitektur. Candi-candi indah dengan ukiran kayu yang rumit berdiri hingga hari ini, menjadi saksi kejayaan masa lalu. Penyatuan Nepal. Namun, pada abad ke-18, lembah Kathmandu dan wilayah sekitarnya masih terpecah menjadi banyak kerajaan kecil. Saat itulah muncul seorang raja dari kerajaan Gorkha, Prithvi Narayan Shah. Dengan visi dan strategi militer yang kuat, ia berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga, hingga akhirnya pada tahun 1768 menyatukan seluruh wilayah menjadi satu kerajaan besar, Kerajaan Nepal. Kathmandu ditetapkan sebagai ibu kota. Dari sinilah berdiri Nepal modern yang kita kenal sekarang. Perang dengan Inggris dan dinasti Shah. Meski kuat, Nepal tidak terlepas dari ancaman asing. Pada awal abad ke-19, Inggris yang telah menguasai India mulai melirik Nepal. Pecahlah Perang Anglo-Nepal tahun 1814-1816. Nepal bertarung dengan gagah berani, namun akhirnya kalah. Melalui perjanjian Sugauli, Nepal harus menyerahkan sebagian besar wilayahnya, termasuk Sikkim dan Kumaon. Walau demikian, berbeda dengan banyak negara lain di Asia, Nepal tidak pernah dijajah. Dinasti Shah tetap memerintah, meski wilayahnya mengecil. Era Rana. Tahun 1846, sebuah kudeta politik mengubah wajah Nepal. Keluarga bangsawan Rana merebut kekuasaan. Raja hanya menjadi simbol, sementara kekuasaan penuh dipegang oleh Perdana Menteri Rana yang turun-temurun. Selama lebih dari 100 tahun, rakyat hidup dalam pengekangan. Pendidikan dibatasi, pembangunan mandek, dan rakyat dibiarkan terbelakang, sementara elit Rana hidup mewah. Runtuhnya sistem Rana dan lahirnya demokrasi. Pada tahun 1951, sistem Rana akhirnya tumbang setelah gerakan rakyat yang didukung India. Nepal memasuki era baru, demokrasi parlementer. Namun, demokrasi itu belum mapan. Raja masih berusaha mempertahankan kekuasaan absolut. Hingga akhirnya, pada tahun 1990, rakyat kembali bangkit. Gerakan pro-demokrasi besar-besaran berhasil menekan Raja Birendra,
untuk menerima monarki konstitusional. Perang Saudara Maois and tragedi kerajaan. Namun, perjalanan Nepal tak berhenti pada demokrasi. Tahun 1996, kelompok Maois melancarkan pemberontakan bersenjata. Selama 10 tahun, perang saudara ini menewaskan lebih dari 13.000 orang, mengguncang stabilitas politik Nepal. Di tengah konflik, tragedi besar menimpa Nepal pada tahun 2001. Dalam sebuah insiden misterius di istana, Raja Birendra beserta sebagian besar anggota keluarga kerajaan tewas. Putra mahkota Dipendra diduga menjadi pelaku, sebelum akhirnya ia sendiri meninggal. Tragedi ini mengguncang rakyat Nepal dan mempercepat runtuhnya monarki. Nepal jadi republik. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, pada tahun 2008, Nepal secara resmi menghapus monarki. Negara ini berubah menjadi Republik Federal Demokratik, dengan sistem parlementer yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Hari ini, Nepal adalah negara kecil dengan penduduk lebih dari 30 juta jiwa. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi, politik, dan bencana alam seperti gempa dahsyat tahun 2015, Nepal tetap teguh berdiri. Nepal dikenal dunia bukan hanya sebagai rumah bagi Gunung Everest dan Himalaya, tetapi juga sebagai tanah kelahiran Siddhartha Gautama, Sang Buddha. Warisan sejarah, seni, dan budaya masih hidup dalam keseharian rakyat Nepal. Dari festival-festival Hindu-Buddha, hingga tradisi arsitektur yang memukau. Kondisi Nepal saat ini. Sejarah modern Nepal ditandai oleh gelombang demonstrasi rakyat yang mengubah wajah negaranya. Pada awal tahun 1990, ribuan rakyat Nepal turun ke jalan menuntut demokrasi. Hasilnya, Raja Birendra dipaksa menerima perubahan dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Nepal pun mengenal sistem multipartai untuk pertama kalinya. Namun, transisi ini belum selesai. Tahun 1996 pecah pemberontakan Maois, sebuah perang saudara berdarah yang berlangsung selama 1 dekade. Konflik ini menewaskan lebih dari 13.000 jiwa dan melumpuhkan pemerintahan. Di tengah ketidakstabilan, tragedi besar mengguncang Nepal pada tahun 2001. Pembantaian keluarga kerajaan di istana, yang menewaskan Raja Birendra beserta hampir seluruh keluarganya. Peristiwa ini memperburuk krisis kepercayaan terhadap monarki. Demonstrasi rakyat pun kembali membesar. Tahun 2006, People's Movement II atau Jan Andolan II memaksa Raja Gyanendra, penguasa terakhir, untuk menyerahkan kekuasaan kepada parlemen. 2 tahun kemudian, monarki resmi dihapus, dan lahirlah Republik Federal Demokratik Nepal tahun 2008. Meski berstatus republik, perjalanan politik Nepal jauh dari stabil. Partai-partai politik terjebak dalam perebutan kekuasaan, sementara perbedaan etnis dan ideologi kerap memicu konflik. Konstitusi baru akhirnya disahkan pada tahun 2015, setelah perdebatan panjang. Konstitusi ini membentuk Nepal sebagai negara federal dengan 7 provinsi. Namun, pengesahannya juga memicu protes keras, terutama dari kelompok etnis Madhesi di wilayah selatan, yang merasa hak mereka diabaikan. Sejak itu, politik Nepal kerap dilanda krisis. Pergantian Perdana Menteri terlalu sering terjadi. Hampir setiap 2 tahun, pemerintahan berganti karena konflik internal partai. Situasi ini menimbulkan apa yang disebut sebagai vacuum of power, kekosongan kepemimpinan efektif, di mana negara berjalan tanpa arah jelas, sementara rakyat masih menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan dampak bencana alam. Nepal pernah memiliki harapan baru ketika KP Sharma Oli menjabat sebagai Perdana Menteri dengan mandat besar setelah pemilu 2017. Namun, perpecahan dalam partainya sendiri membuat stabilitas kembali runtuh. Pemerintahan bubar, koalisi pecah, dan kepercayaan publik semakin melemah. Hingga kini, Nepal masih berjuang menemukan keseimbangan antara demokrasi, federalisme, dan stabilitas politik. Hari ini, rakyat Nepal menghadapi kenyataan bahwa negaranya adalah republik muda yang terus diguncang tarik ulur kepentingan politik. Demonstrasi masih sering muncul, pemerintah berganti dengan cepat, dan ketidakpastian politik kerap menimbulkan vakum kekuasaan. Namun di balik semua itu, Nepal tetap teguh. Negeri kecil di Himalaya ini berusaha melangkah maju,
meski jalannya penuh liku. Seiring perjalanan Nepal sebagai republik muda, ketidakstabilan politik tak pernah benar-benar pergi, dan di tahun 2025, muncul babak baru yang sangat menentukan. Demonstrasi Gen Z dan pemicu krisis politik pada awal September 2025, Nepal diguncang oleh protes besar-besaran yang dipimpin oleh generasi muda, kerap disebut sebagai Gen Z Protests. Pemicu langsungnya adalah pelarangan 26 platform media sosial, seperti Facebook, X, YouTube, LinkedIn, Reddit, Signal, Snapchat, yang dianggap merampas kebebasan berekspresi digital dan menyasar tren kritik terhadap elit politik, terutama Nepo Kids, anak-anak pejabat negara yang memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Gerakan ini tumbuh cepat dari aksi kecil menjadi unjuk rasa luas. Ribuan pemuda berkumpul di Kathmandu dan kota-kota lain, memanfaatkan kampanye digital, media sosial alternatif, bahkan platform grup chat seperti Discord untuk berorganisasi dan berkomunikasi. Polisi, dan kemudian militer, menanggapi dengan keras. Ada penggunaan gas air mata, peluru karet, air cannon, dan dalam beberapa kasus peluru tajam. Pada hari-hari awal protes, tercatat 19 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Protes yang awalnya menuntut pencabutan larangan media sosial ini berubah menjadi tuntutan yang jauh lebih luas. Mengakhiri korupsi elit politik, meminta tanggung jawab dari pemimpin-pemimpin lama, pembubaran parlemen, dan reformasi sistem pemerintahan yang dianggap menyisakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat lebar. Mundurnya Perdana Menteri N. Keruntuhan struktur pemerintahan situasi semakin tak terkendali ketika ribuan demonstran menerobos ke kompleks parlemen, Singha Durbar, hingga kediaman presiden dan rumah-rumah pejabat tinggi. Banyak gedung pemerintahan dan kediaman politisi dibakar atau dirusak. Pada 9 September 2025, di tengah eskalasi kekerasan dan tekanan publik yang sangat besar, Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri. Beberapa sumber menyebutkan bahwa militer Nepal turut mendesak agar ia mundur demi menenangkan situasi. Parlemen dibubarkan dan presiden mengangkat Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung dan wanita pertama yang menjadi Perdana Menteri Nepal, sebagai interim Prime Minister pada tanggal 12 September 2025. Vacuum of power setelah kejatuhan pemerintahan, namun mundurnya PM Oli dan dibentuknya pemerintahan sementara bukan berarti keadaan langsung stabil. Justru, Nepal memasuki fase vacuum of power dan ketidakpastian politik yang sangat tinggi. Banyak pejabat senior mundur atau melarikan diri, kediaman mereka diserang, dan fungsi pemerintahan sehari-hari lumpuh. Militer tampil di ruang publik untuk mengamankan situasi. Patroli jalanan, pengamanan bandara Tribhuvan, dan intervensi langsung untuk melindungi politikus dan infrastruktur kritis. Demonstran Gen Z sendiri menolak pemimpin baru dari kalangan politik lama dan berusaha menegosiasikan pembentukan pemerintahan transisi yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis aspirasi publik, bukan hanya penggantian tokoh lama. Sebuah tantangan besar muncul. Bagaimana membangun kembali pemerintahan yang benar-benar stabil dan demokratis di tengah kekecewaan massa yang mendalam, fasilitas publik yang rusak, dan kepercayaan publik yang sudah sangat terkikis. Harapan baru dan jalan ke depan di tengah kekosongan kekuasaan ini, ada harapan bahwa generasi muda Nepal, yang telah menunjukkan bahwa mereka bisa bergerak secara kolektif, menggunakan teknologi, dan menuntut pertanggungjawaban politik secara nyata, bisa menjadi kekuatan penyeimbang yang membawa reformasi politik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun, tantangannya berat. 1. Meredakan konflik internal antara militer, demonstran, dan sisa-sisa elit politik lama. 2. Menata kembali struktur pemerintahan sementara yang kredibel, agar memberikan ruang bagi pemilu baru dan transisi ke pemerintahan yang lebih stabil. 3. Membangun kembali kepercayaan publik, terutama dari generasi muda, yang menuntut perubahan nyata, bukan hanya pergantian nama. Hingga kini, Nepal masih berada pada persimpangan kritis, antara kembali ke politik lama yang sering tak stabil, atau, untuk pertama kalinya, benar-benar bergerak menuju demokrasi generasi baru yang dipimpin oleh rakyat muda dan aspirasi mereka. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, bantu saya untuk subscribe channel ini, like, share, dan komen, agar kami bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik kepada Anda. And see you again in our next video.